Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 pada praktikum algoritma dan programan. Baik, yang pertama di sini ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini ada 4, yaitu mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur bahasa C atau C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Yang keempat, mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. B. Dasar teori. Di sini terdapat struktur bahasa C atau C++. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Sedangkan pemrograman terstruktur adalah metode untuk mengorganisasikan dan membuat kode-kode program supaya mudah untuk dimengerti, mudah dites dan dimodifikasi. Proses dari masalah hingga terbentuk suatu algoritma disebut tahap pemecahan masalah, sedangkan tahap dari algoritma hingga terbentuk suatu solusi disebut dengan tahap implementasi. Solusi yang dimaksud dalam suatu program yang merupakan implementasi dari algoritma yang disusun. Intinya proses itu ada 3 tahap. Yang pertama masalah, algoritma, lalu solusi. Berikut struktur bahasa C++. Yang pertama ada komentar. Bagian ini berisi mengenai keterangan pada program kita. Tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan ketika program dijalankan. Tapi cukup penting karena komentar akan mempermudah orang lain yang ingin mempelajari program yang kita buat melalui keterangan yang ada. Dan juga sangat membantu kita mengingat ketika kita membuat program dengan statement yang panjang dan terdiri dari banyak fungsi komentar. Ditulis dengan 2 cara, yaitu dimulai dengan tanda garis 2 garis miring untuk komentar 1 baris, diapit dengan tanda garis miring sama tanda kali, tanda bintang, dan di tengah-tengahnya ada titik-titik, dan di sini kita bisa menulis komentarnya. Contohnya seperti ini. Yang kedua, preprocessor directive atau pengarah compiler. Prosesor directive ditandai dengan simbol pagar, bertugas untuk mengarahkan preprocessor yang akan digunakan untuk membaca file header, atau bisa dikatakan sebagai pengatur proses kompilasi. Contoh preprocessor directive ini contohnya guys. Ada tanda pagar, lalu include, bisa juga pagar, define, dan lain-lainnya. Masih banyak yang lain. Contohnya pagar, include, using namespace. Nah, dalam bahasa C++, using namespace ini penting. Preprocessor directive define merupakan suatu pengarah untuk mendefinisikan suatu prosesor makro, konstanta, dan variabel. Penulisan preprocessor directive define ini ialah define contohnya seperti ini. Define pagar, define p 3,14 seperti ini. Yang ketiga, fungsi utama atau fungsi main dan tambahan function and procedure. Fungsi utama. Fungsi utama adalah bagian yang pertama kali akan dieksekusi, walaupun sebelum bagian dari fungsi utama ini ada fungsi tambahan, sehingga fungsi utama pasti ada di dalam program C++. Fungsi utama ini tersusun atas kata main, lalu diikuti dengan tanda kurung dan tutup kurung, lalu diikuti lagi dengan definisi fungsi bagian dalam tanda kurung kurawal yang berisi deklarasi dan perintah-perintah yang akan dieksekusi dalam program tersebut. Contohnya, ini fungsi utamanya integer main. Lalu setelah integer main ini terdapat tanda tutup dan buka kurung. Lalu di bawahnya terdapat kurung kurawal. Nah, di tengah-tengah kurung kurawal ini
Di sini tempat kita menulis program kita. B. Fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini adalah fungsi yang mendukung dan merupakan pemecahan dari fungsi utama. Terdiri atas function dan prosedur. Function merupakan fungsi dengan nilai balik, sedangkan prosedur adalah fungsi tanpa nilai balik. Contohnya void prosedur. Sama hampir mirip-mirip seperti integer main. Tapi ini fungsi tambahan, sedangkan integer main ini adalah fungsi utamanya. Yang keempat, definisi fungsi. Definisi fungsi adalah bagian yang menyertai fungsi di dalamnya berisi sinteks-sinteks yang nantinya akan dieksekusi apabila fungsi tersebut dipanggil. Bagian definisi ini selalu diawali dengan tanda kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurawal tutup. Di dalam definisi fungsi terdapat beberapa statement. Statement harus diakhiri dengan tanda titik koma. Tanda ini berfungsi memberi tanda bahwa satu statement sudah selesai dan akan terjadi error jika tidak ditutupi dengan tanda titik koma. Contohnya seperti ini. Wajib di akhir tulisannya diakhiri dengan tanda titik koma untuk menandakan bahwa statement yang kita buat sudah selesai. Yang kelima, bagian deklarasi. Contohnya seperti ini. Kita mendeklarasikan di dalam kurung kurawal seperti ini. 2. Tipe data. Bahasa C++ mempunyai beberapa tipe data dasar, yaitu tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan tempat, karakteristik suatu dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Tipe data pada umumnya termasuk tipe data primitif, yaitu integer, floating point number, dan karakter atau string. Kumpulan dari tipe data primitif yang sejenis juga dapat disatukan dalam sebuah blok yang disebut array. Nah, array ini kita akan pelajarin nanti di praktikum P5. Di praktikum P4 ralat. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Ketetapan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Jenis-jenis tipe data. Tipe data integer atau ordinal. Tipe data ini adalah tipe data yang berupa bilangan bulat yang akan digunakan untuk operasi matematika. Ada beberapa tipe data yang termasuk integer, yaitu antara lain short int, small int, long int, integer 60, byte word, long word, dan ini semua tipe data ini memakan memori segini. Pada pemakaian integer type diperluaskan 16 bit, maka jadi memiliki range antara ini, range-nya jaraknya segini. Nah, ini tipe data boolean. Tipe data ini hanya terdiri dari nilai logika true dan false. Seperti ini contohnya. Ini tipe data floating. Float ini pecahan. Seperti ini. Ini tipe data enumerated. Tipe data ini adalah berupa nilai urutan dari data yang telah dibuat penulisan pada relasi variabel. Seperti ini tipe datanya. Tipe data subrange. Kayak gini dah intinya. Tipe data string dan karakter. Nah, tipe data string dan karakter ini biasanya dari kalimat-kalimat. Ini. Nah, yang ketiga, operator. Operator merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi atau manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk fungsi atau operasi matematika. Operator untuk operasi aritmatika yang tergolong sebagai operator binari. Ini operator aritmatika. Itu yang pertama, operator aritmatika. Selanjutnya, operator perbanding. Operator perbanding atau relasi digunakan membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingan operator ini menghasilkan nilai numerik true atau false. Seperti ini. Ini adalah operator pembanding. Yang ketiga, operator logika. Seperti ini. Operator logika
operator logika AND. Operator logika AND digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi, akan dianggap benar bila semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar. Operator logika OR. Operator logika OR digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi, akan dianggap benar bila salah satu ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar. Operator logika NOT. Operator logika NOT akan memberikan nilai kebalikan dari ekspresi yang disebutkan. Jika nilai yang disebutkan bernilai benar, maka akan menghasilkan nilai salah untuk pula sebaliknya. Ini studi kasusnya. Yang pertama, buatlah program untuk menampilkan output dari A dan B, di mana A nama dan name seluruh anggota secara dinamis, B hasil perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. Nih, seperti ini soal studi kasusnya. Dan ini flowchartnya, dimulai dari start, lalu kita deklarasikan di flowchart ini yang ini flowchart kayak gini, lanjut seperti ini dah intinya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini skrip dari studi kasus yang saya telah kerjakan. Seperti penjelasan di awal, pertama terdiri dari dengan preprocessor directive. Preprocessor directive di sini digunakan dua preprocessor directive. Yang pertama ada IOStream dan yang kedua ada math. Setelah itu terdapat using namespace dan terdiri dari fungsi utama yaitu integer main seperti ini, dan ini adalah semua deklarasiannya semuanya. Lalu diakhiri dengan kurung kurang tutup seperti ini. Dan ini komentar yang tadi yang pertama yang saya jelaskan. Dan ini adalah analisanya. Analisanya ini ada banyak. Saya menjelaskan analisanya per bagian-bagiannya biar jelas. Ini seperti ini. Namespace digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Fungsi nama akan bagian dari penjelasan fungsi utama main. Langsung bawah sampai bawah. Lalu ini kesimpulan dari praktikum ini, atau kesimpulan dari praktikum P1 ini. Yang pertama, dasar-dasar penulisan pemrograman komputer, yaitu mendefinisikan masalah, menentukan solusi, memilih algoritma, menulis program, menguji program, menulis dokumentasi, serta perawatan. Yang kedua, struktur bahasa C atau C++ pada dasarnya merupakan bahasa pemrograman komputer yang hampir sama, namun terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada penggunaan header dan pada sinteks atau shortcode, keluaran dan masukan dari program. Yang ketiga, tipe data berfungsi untuk menandakan jenis data yang ingin disimpan dengan menyesuaikan memori yang dapat disimpan oleh tipe data tersebut. Adapun tipe data yang sering digunakan yaitu void, char atau karakter, integer, float, double, boolean, string, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir, dalam proses input dan output data kita hanya menyesuaikan kebutuhan. Untuk bahasa C dapat digunakan printf atau output dan scanf untuk input, sedangkan pada bahasa C++ menggunakan code untuk output dan chain untuk input, di mana output maksudnya yaitu untuk mengeluarkan atau menampilkan yang kita tulis, untuk menampilkannya dari sebuah variabel, sementara input berarti akan menerima masukan dari user sebagai pengguna program. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu daftar pustaka, dari mana kita mengambil sumber-sumber yang telah kita cari pada praktikum ini. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf bila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.